laula an hadanallah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita merasakan keagungan dan kekuasaan Allah. Mudah-mudahan dengan rasa keagungan dan kekuasaan Allah ini menjadikan kita hamba Allah yang senantiasa mensyukuri nikmat karunia yang telah diberikannya kepada kita. Dan kita diberikan kesabaran yang berlipat dengan semua ujian, cobaan, musibah yang menimpa kita. Dan dengan rasa syukur dan sabar ini mudah-mudahan dapat membawa kita ke surganya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini temanya tentang hijrah karena Allah. Biasanya kalau kita bicara tentang hijrah, biasanya hadis yang selalu dibacakan tuh biasanya hadis innamal a'malu binniyat. Hadis yang sudah mendarah daging dalam diri kita ya. Tapi panjangan hadis ini cukup lumayan ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kan itu sambungannya itu ya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yunkihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaihi. Nah, ini detailnya hadisnya. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung dengan niatnya. Dan sesungguhnya seseorang itu akan memperoleh sesuai apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrahnya untuk mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu dihukumi sebagai hijrah yang mengharapkan ridho Allah dan Rasulnya. Nah, barang siapa yang hijrahnya itu ingin terhadap urusan dunia, terhadap wanita, ya, maka sesuai dengan niatnya. Jadi artinya di sini Rasulullah memberikan kita panduan bahwa seseorang itu tergantung dari apa yang telah dia niatkan. Ini hadisnya tidak sempat saya tulis di dalam slide ya, tapi insya Allah saya yakin ibu-ibu sudah hafal semua. Dalam hadis ini dikisahkan ketika turun wahyu Allah kepada Rasulullah untuk hijrah, maka Rasulullah pun memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah. Kita tahu ya ibu-ibu ya, hijrah itu terjadi pada tahun ke-13 ya setelah kenabian. Jadi 13 tahun Rasulullah di Mekah itu penuh dengan ujian dan cobaan. Puncaknya itu ketika Rasul akan dibunuh, kemudian Allah perintahkan untuk hijrah ya. Dari Mekah ke Yathrib, dulu namanya Yathrib ya, diganti nama menjadi Madinah. Sahabat menyambut hijrah ini dengan sangat senang ya, karena memang mereka dalam kondisi tertekan ya, dalam kondisi diteror, dalam kondisi yang tidak nyaman tinggal di Mekah ya. Maka sahabat menyambut gembira perintah tersebut ya. Akhirnya mereka tinggalkan rumahnya, usahanya, bisnisnya, hartanya, semua dia tinggalkan dan hanya membawa barang-barang yang bisa dibawa sebagai bekal ya. Kalau dulu kan nggak ada mobil bisa bawain barang-barang banyak ya, bawa truk ya. Kalau pindah kan, kalau kita pindah bawa truk ya, berapa kali seat itu ya, bolak-balik ya. Kalau dulu tidak, dengan kondisi yang sangat sederhana, 15 abad yang lalu itu mereka hanya bawa dirinya, paling bawa unta gitu ya, kalaupun ada kuda, itu paling hanya berapa lah, nggak banyak ya barang-barang yang dibawa sebagai bekal. Nah itu mereka lakukan itu dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya itu karena mengharapkan ridho Allah ya. Dan kita tahu bahwa mereka hijrah ke Madinah itu bukan karena takut atau kabur ya, tapi karena perintah Allah ya. Nah akhirnya para sahabat itu berhijrah gelombang demi gelombang terus gitu ya. Nah ada satu orang sahabat dia tidak mau berhijrah. Alasannya karena dia ada sedang jatuh cinta ya dengan seorang perempuan ya. Jadi perempuan itu belum hijrah, dia masih di Mekah. Maka dia menolak untuk hijrah karena nggak mau pisah dengan perempuan itu. Namanya tuh Ummu Qais. Ya, ini dalam sababul nuzul, sababul wurud dari hadis itu. Namanya Ummu Qais. Nah,
Kemudian akhirnya Ummu Qais itu berubah pikiran, ya udah hijrah aja deh, pada pergi semua ke Madinah ya, di Mekah juga untuk apa juga hidup susah. Akhirnya perempuan itu berubah pikiran, Ummu Qais itu berubah pikiran, dia memutuskan untuk hijrah ke Madinah. Nah, mendengar kekasihnya tadi yang sahabat itu hijrah ke Madinah, pemuda itu pun hijrah juga, ya udah bawa barengan lah, kan nggak mau dipisahkan gitu ya. Nah, tujuannya itu untuk menyusul Ummu Qais, maka dia dijuluki gelar Muhajir Ummu Qais, orang yang berhijrah karena Ummu Qais. Nah, jadi maka Rasulullah mengatakan ya kalau hijrahnya karena perempuan ya dia dapatkan itu saja, tidak dapat yang lain-lain. Jadi ini pentingnya innamal a'malu binniyat. Ya, jadi artinya semua amal kita itu tergantung dari apa yang telah kita niatkan. Termasuk kajian-kajian kita ini ya, dari hadis tentang hijrah ini, kita mendapatkan hikmah yang luar biasa. Jangan lupa itu menanamkan niat dalam setiap aktivitas dalam kehidupan kita. Termasuk kajian via Zoom ini ya, ketika kita niatkan karena Allah, kita niatkan untuk menghibur hati kita niatkan untuk silaturahim, kita niatkan untuk menambah ilmu, kita niatkan untuk menerangi cahaya agar dapat hidayah, itu bisa dapat kita insya Allah. Maka ta'adudun niat itu sangat bagus ya, memperbanyak niat. Ta'adud ya, itu bukan poligami saja artinya ya. Ta'adud itu kan artinya berbilang-bilang. Maka jangan lupa dalam setiap aktivitas kita sehari-hari itu memperbanyak niatnya. Jadi tidak hanya niatnya karena Allah saja ya. Kalau niat karena Allah tuh pasti ya itu harus. Karena nanti kalau niatnya nggak karena Allah pasti nggak dapat pahala. Tapi kan kita juga ingin niat-niat yang lain gitu kan. Jadi ini mengingatkan kita kembali bahwa sebaiknya setiap aktivitas apapun yang kita lakukan tuh jangan lupa diniatkan karena Allah. Kita mulai ya hijrah, karena temanya hijrah karena Allah. Secara bahasa artinya atarku, meninggalkan. Jadi al-hijrah ila syai', hijrah ila syai' itu artinya intikol, al-intikol ilahi an ghairih, berpindah kepada sesuatu ya, kepada sesuatu dari sesuatu kepada ini. Jadi berpindah itu artinya. Ya. Secara istilah atarku min man naha Allahu anhu, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu secara bahasa, meninggalkan semua yang dilarang, itu hijrah. Nah, makanya Rasulullah bersabda, wal muhajiru man hajaro manahallahu anhu. Ya. Muhajir itu adalah orang yang berhijrah, maksudnya muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan segala larangan Allah. Ya. Jadi kalau kita lihat ibu-ibu ya, sekarang ini kan tren ya, kalau ngomongin hijrah tuh tren banget ya. Misalnya di kalangan anak-anak muda ya, kaum selebriti itu ya, yang di tanah air itu udah nggak asing lagi dengan kalimat hijrah ini. Marak banget ya disuarakan oleh kalangan muda kita. Jadi kampanye hijrah ini sangat baik sebenarnya, apalagi diagungkan di media sosial ya, kehidupan artis. Ini selama ini kan suka ada ya artis yang hijrah gitu. Banyaklah ya yang kalimat-kalimat hijrah itu berkumandang di medsos, itu sangat bagus banget ya, apalagi di kalangan artis yang dianggap glamor, bebas gitu ya, terlalu mementingkan duniawi, itu berbalik mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti aturan agama tuh luar biasa. Bahkan kita juga pengen juga ya anak-anak kita tuh hijrah ya dari perbuatan-perbuatan yang selama ini mungkin jauh dari Islam, mendekati Allah. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Maka di sini wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'atan. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, kami berikan dia tempat yang luas ya, rezeki yang banyak. Jadi salah satu hikmah dari hijrah itu adalah Allah berikan pengganti yang lebih baik lagi. Ya, karena memang nggak mudah untuk hijrah itu. Dalam Al-Qur'an itu ada 31 kata yang berasal dari hajaro. Ya, itu di Al-Quran ya 31, hanya 31. 6 ayat diantaranya itu menggandengkan kata hajaru, orang-orang yang berhijrah, dengan amanu, dengan orang yang beriman, dan jahadu, orang yang berjihad ya. Di Al-Quran itu kan suka kita ini ya, walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika, itu kan jadi digandeng tuh. Jadi hanya ada 6 ayat. Nah, hijrah itu berbeda dengan migrasi.
Jadi kadang-kadang bahasa hijrah itu diumumkan, padahal beda dengan migrasi. Kalau hijrah ini kan terminologi khas Islam, landasannya iman kepada Allah. Jadi hijrah ini menjadi tolak ukur keimanan seseorang. Jadi jangan sembarangan juga memakai hijrah itu ya dengan kalimat migrasi. Ini ada kaitan iman. Jadi orang yang benar-benar beriman tentu tidak akan merasa berat melakukan hijrah. Sebaliknya orang yang tidak melakukan hijrah itu menunjukkan lemah atau tidak sempurnanya iman. Hijrah itu berat ya. Ustazah, maaf Kak Anu. Hijrah itu terkait dengan keimanan ya, dalam surat At-Taubah ayat 20. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, maka dengan hartanya dan diri mereka itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Memang ibu-ibu ya, kalau kita ngomong tentang hijrah ini, memang hijrah yang dari Mekah ke Madinah itu memang tidak ada lagi ya. Sebagaimana sabda Nabi, la hijrota ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun wa izastun firtum fanfiru. Nggak ada lagi hijrah setelah Fatu Mekah. Tapi yang ada adalah jihad dan niat. Maka apabila kalian diperintahkan jihad, berangkatlah. Jadi hadis tadi ini dipahami bahwa disyariatkannya hijrah itu nggak ada lagi. Apalagi konteks hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kan kalau udah di penahlukan Mekah itu kan tahun ke-8 Hijriyah, itu kan nggak ada lagi hijrah. Jadi hijrah di dalam negeri Islam itu bukan lagi kewajiban, nggak ada lagi. Tapi yang namanya hijrah ini bukan konteks hijrah seperti dari Mekah ke Madinah, tapi hijrah lebih umum, lebih luas ya. Nah, di sini ibu-ibu kita mulai pembahasan ya tentang hijrah ini. Ini tadi sudah dibahas ya tentang hadis yang innamal a'malu binniyat itu. Nah, kita lihat sekarang pembahasan tentang hijrah dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran, hijrah itu artinya kan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain guna mencari keselamatan ya. Itu kan di dalam Al-Quran ya, untuk mempertahankan akidah ya. Ini hadisnya, ayatnya ya. Wama yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wasa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Ya. Ini dalam Al-Quran. Dan konteks hijrah ini pun bisa berlaku bagi saudara-saudara kita yang mengalami kondisi tekanan, seperti misalnya di Myanmar ya. Di Myanmar itu kan umat Islam itu kan minoritas, itu kan kadang-kadang satu kampung tuh dibakar ya, jadi kalau hidup di sana pasti dihabiskan. Nah, ini konteks itu memang hijrah itu sudah menjadi keniscayaan. Bahkan yang hijrah pun kadang-kadang diteror juga ya, yang mereka naik kapal, penuh kapalnya itu dibakar ya, sampai tenggelam. Nah, itu memang kondisi yang mau nggak mau memang harus menyelamatkan diri dan akidah ya. Kemudian dalam Al-Quran, hijrah itu juga berarti pisah ranjang antara suami dan istri. Maksudnya di sini bagaimana? Ini kan dalam surat An-Nisa ayat 34 itu kan dijelaskan ya tentang persoalan pertengkaran ya. Kan dalam itu dalam surat An-Nisa 34 itu kan dijelaskan walladzina takhafun nusyuzahun, yang engkau kalian khawatirkan istri kalian tuh nusyuz atau durhaka itu ya, itu diantaranya wahjuruhunna fil madaji wadribuhum gitu ya, nasihati dulu, kemudian nggak bisa dinasihati itu wahjuruhunna fil madaji, pisahkan mereka dari tempat tidur mereka. Jadi pakai kalimat wahjuruhunna,
hijrah ya kalau dari akar katanya. Ini juga pengertian wahjuruhunna, ini hijrah ini juga pisahkan dari tempat tidur. Jadi artinya jangan deket-deket ya untuk memberikan pelajaran. Sekarang mah kalau model begini nggak mungkin kurang efektif juga ya. Kalau di masa Rasulullah suami yang menunjukkan marahnya kepada istri dalam rangka pembelajaran itu biasanya nggak deket-deket istrinya dulu. Ya kalau sekarang malah istri-istri malah seneng asik, nggak dideketin, jadi nggak ada kewajiban melayani ya. Jadi beda lagi konteksnya ya. Ini karena dulunya begitu, karena orang-orang suami itu kan untuk memberikan pelajaran kepada istrinya, biar istrinya itu paham loh suami lagi marah nih, lagi memberikan nasihat. Karena dinasehatin nggak mau, ya udah dipisahkan. Nah, jadi kayaknya nih konteks pisah ranjang ini untuk saat sekarang ini memang kurang efektif ya, kecuali dengan komunikasi ya. Tapi ini kita bahas hijrah itu termasuk juga pisah ranjang suami dan istri karena kalimatnya wahjuruhunna. Kemudian ini yang C ya, ketikannya ini kurang kebolak-balik ya ini karena penyusunan ininya ya. Tapi kalau saya di laptop ini ya, yang C-nya itu adalah hijrah berarti mengisolir diri. Seperti ucapan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam kepada beliau ya, kepada Nabi Ibrahim ya, itu dalam surat Maryam ayat 46. Qala aragibun anta an alihatina ya Ibrahim, la illam tantahi la arjumannak wahjurni maliya. Jadi kalimat ayah Ibrahim kepada Nabi Ibrahim ini wahjurni maliya, tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Itu artinya ngusir ya, ayo pergi ya. Kamu tuh nggak suka ya dengan Tuhan kami, wahai Ibrahim. Kalau kamu nggak suka, aku akan rajam kamu dan kamu tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Jadi jangan deket-deket, jauh-jauh gitu ya. Nah ini kalimat hijrah dalam Al-Quran ya, perkataan ayah Nabi Ibrahim kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga dalam Al-Quran hijrah ini berarti juga mencela sesuatu yang benar karena kesombongan ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 67. Mustakbiri nabihi samiron tahjuruna. Dengan menyombongkan diri mereka terhadap Al-Quran dan mengucapkan perkataan yang keji ya. Jadi mereka tuh menyombongkan diri terhadap Al-Quran dan mengucapkan perkataan-perkataan keji. Ya, jadi ini mencela ya artinya. Jadi istilah ya hijrah dalam Al-Quran. Nah menurut Roghib Al-Isfahani, ini seorang Roghib Al-Asfahani ini adalah seorang ulama ya, ahli dalam bahasa kebudayaan, ahli ilmu. Beliau itu salah satu menulis Mu'jam Mufrodat li Al-Fazil Quran yang mengkhususkan pembahasan tentang Al-Quran itu biasanya suka memakai tulisan beliau Mu'jam Mufrodat li Al-Fazil Quran. Jadi pengertian ayat-ayat lafaz-lafaz Al-Quran ya. Itu beliau Roghib Al-Isfahani. Itu beliau menjelaskan tentang pengertian hijrah itu. Pengertian hijrah itu menurut beliau adalah yang pertama meninggalkan negeri yang berpenduduk kafir menuju negeri yang berpenduduk muslim. Seperti hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, ibu-ibu, kita flashback ke belakang ya. Kita ini bersyukur sebenarnya sudah memeluk agama Islam. Yang dulunya Rasulullah sebarkan itu penuh dengan pengorbanan darah dan air mata. Ya, bagaimana Allah memerintahkan Rasulullah untuk menyebarkan Islam itu di tengah-tengah penduduk yang betul-betul menyembah berhala yang musyrik ya. Itu nggak mudah sebenarnya. Dari diri beliau itu penuh dengan tantangan ya, kemudian berimanlah istri beliau, kemudian sahabat-sahabatnya, anak-anaknya itu menyebarkan nggak mudah, itu menantang arus. 13 tahun lamanya beliau berjuang ya untuk menyebarkan Islam, yang puncaknya itu adalah hijrah ke Madinah. Dan kita ini sekarang alhamdulillah ya dengan Islam kita nggak perlu berjuang ya untuk menyelamatkan akidah kita udah dalam zona nyaman ya. Dari kecil tuh udah mendapatkan orang tua Islam. Kadang-kadang karena kita sudah merasa di zona nyaman, kita bahkan tidak menyadari ajaran Islam itu sendiri, bahkan tidak mau menggali lagi. Maka kita lihat ya generasi sekarang
dengan serbuan budaya-budaya barat, budaya-budaya asing, itu lebih menyukai budaya asing tersebut dari ajaran Islam itu sendiri. Itu tantangannya itu luar biasa berat sebenarnya. Ya kalau sekarang kan Ghazul Fikri ya, perang pemikiran. Kalau dulu tuh perangnya fisik ya, bahkan hijrah ke Madinah dari Mekah tuh luar biasa itu, penuh dengan hidupnya tuh nggak nyaman gitu, hidupnya itu penuh dengan cobaan-cobaan ya. Jadi kalau kita lihat alasan hijrah Rasulullah dahulu itu karena bertambah dahsyatnya siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada umat Islam. Bahkan perempuan pertama yang syahid itu ya dengan mempertahankan keislamannya itu adalah Sumayyah itu ya, yang ditombak itu dari kemaluan sampai tembus itu untuk memperjuangkan keislaman. Termasuk juga alasan hijrah Nabi dulu itu karena pemboikotan ekonomi di Mekah. Itu 3 tahun lamanya kaum kafir Quraisy itu yang semakin kalap, itu menyaksikan banyaknya orang-orang masuk agama Islam, itu maka pembesar-pembesar pemuka-pemuka Mekah itu akhirnya mereka boikot. 3 tahun tuh diboikot tuh maksudnya itu diisolir ya, diisolasi, nggak boleh ada hubungan jual beli. Jadi mereka tuh umat Islam selama 3 tahun cukup memakan apa yang ada ya. Kalau kita ini kan bukan diboikot, kita ini kan dalam kondisi pandemi itu di rumah gitu, nggak kemana-mana kan masih bisa belanja, masih bisa ini ya, segala sesuatu masih kita terpenuhi lah kebutuhan kita. Dulu tuh tidak, 3 tahun lamanya itu mereka diboikot. Kemudian juga kan alasan Rasulullah hijrah itu karena banyak yang meninggal dari kalangan yang terdekat dengan Nabi yang membela Nabi ya, tahun ke-10 kenabian. Itu dari Bani Hashim itu seperti Abu Thalib ya, kemudian Ibunda Khadijah yang banyak membantu dan membela Rasul. Jadi tidak pembela-pembela Nabi itu sudah tidak ada lagi, banyak meninggal. Akhirnya Allah perintahkanlah Nabi untuk berhijrah ke Madinah ya. Ini puncaknya ya. Puncak dari kondisi yang sangat luar biasa ya, apa namanya, tekanan-tekanan sehingga hijrah ke Madinah. Ya ini menurut Raghib Al-Isfahani. Jadi hijrah itu bisa meninggalkan negeri yang berpenduduk kafir menuju negeri yang berpenduduk muslim. Kalau sekarang ini saudara kita di Palestina, di Gaza ya, itu memang sedang diboikot. Tapi mereka masih bisa hidup di kota Gazanya. Cuman suplai makanan yang sulit ya. Nah, menurut Raghib Al-Isfahani, hijrah itu juga berarti meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk, dan dosa-dosa menuju kebaikan, menuju kebaikan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau hijrah pindah ke tempat negeri yang aman, sekarang kita udah negeri aman. Ya, Indonesia ini kan artinya sudah inilah, sudah nggak ada masalah ya. Tapi ini kita mesti berhijrah, meninggalkan syahwat, akhlak yang buruk dan dosa ini menuju kebaikan. Ini yang memang perlu hijrah terus menerus ya. Hijrah yang tidak akan, yang terus berlangsung ya. Misalnya seorang laki-laki yang tergoda dengan syahwatnya, padahal sudah punya istri di rumah, sudah kondisinya sudah artinya nikmat apalagi yang mesti didustakan, udah punya istri yang solihah, yang cantik, yang setia di rumah, punya anak-anak, kondisi ekonomi baik, kenapa masih juga mencari ya perempuan-perempuan yang ini, yang kayak gini nih mesti hijrah nih, tinggalkan syahwat ya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa pekan ini saya dapat konsul curhat ya dari para istri ya yang mengeluhkan suaminya yang kondisi COVID ini masih aja dengan ya, artinya bukannya menjadikan pelajaran, COVID ini malah berpetualang ya dengan perempuan-perempuan lain. Nah ini nih kayak gini nih mesti meninggalkan syahwat. Ini memang hijrah tuh kaitannya dengan iman. Kalau nggak ada iman ya nggak akan mungkin bisa hijrah. Makanya di kondisi pandemi ini banyak sekali terjadi perceraian ya, meningkat sekali ya. Jadi yang kayak gini nih perlu hijrah ya. Memang kaitannya dengan iman. Kalau nggak dekat dengan Allah, bagaimana mau hijrah ya? Kemudian Raghib Al-Isfahani juga mengatakan mujahadatun nafs. Hijrah itu artinya menundukkan hawa nafsu untuk mencapai kemanusiaan yang hakiki. Jadi kan kondisi COVID ini kadang-kadang melalaikan ya Bu ya. Banyak waktu luang, akhirnya seneng nonton drama-drama, habis waktu seharian ya tanpa
ya artinya mungkin baca Quran juga, tapi di waktu yang sisa, tapi lebih banyak waktu itu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, di sini perlu mujahadatun nafs. Bagaimana kita bersungguh-sungguh berjihad ya, mujahadah, menundukkan hawa nafsu agar kita kembali kepada kemanusiaan yang hakiki, artinya memahami bahwa hidup kita ini tidak selamanya seperti ini. Nah, itu kata Raghib Al-Isfahani. Sementara Munawar Khalif, pakar hadis dan penulis biografi Rasulullah tentang pengertian hijrah itu adalah pindah dari negeri orang kafir atau musyrik ke negeri orang Islam, seperti yang terjadi pada diri Rasulullah dan para muhajir yang meninggalkan Mekah menuju Madinah, tempat kaum Ansor yang telah menyatakan keislaman. Itu yang pertama. Kedua, bisa juga artinya mengasingkan diri dari bergaul dengan orang-orang kafir atau musyrik yang berlaku kejam dan suka menyebarkan fitnah ke tempat yang aman, seperti yang diperintahkan Rasulullah kepada para sahabat yang hijrah ke Mekah ke Habasyah, ya, dari Mekah ke Habasyah. Emang zaman sekarang masih ada yang begini? Masih ada loh, Bu, negara-negara yang penduduk muslim minority-nya itu diasingkan, zolimi, seperti di Kashmir. Cuman masalah media aja, Bu, karena media kita ini dikuasai oleh orang-orang non-muslim, jadi informasi-informasi yang terkait dengan kondisi saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya di negara yang minoritas muslim itu di kondisinya memang luar biasa ya, di Kashmir. Kemudian juga di Suriah itu dijadikanlah peperangan antara umat Islam dengan umat Islam diadu domba ya. Kondisi mereka juga sangat memprihatinkan ya. Kalau masalah Palestina itu udah jelas ya, di Gaza, di Al-Quds ya, yang mereka itu dijajah di sana. Yang kita doakan mudah-mudahan Indonesia tidak membuka hubungan ya dengan Israel ya. Karena ini tekanan-tekanan itu luar biasa banget ya. Supaya Indonesia juga mengikuti negara-negara Arab ya, seperti Maroko, Uni Emirat Arab untuk menjalin hubungan dengan Israel. Padahal itu kan penjajah. Belum lagi nanti ya di Myanmar itu juga informasinya tuh tidak banyak kita dapatkan kondisi umat Islam ini. Padahal mereka juga dalam kondisi terzolimi di sana. Ya. Termasuk juga sekarang ini ada di beberapa daerah di Spanyol ya. Yang umat Islam itu yang Islamophobia ya. Jadi ini kalau memang kondisinya sulit mereka bertahan, memang hijrah itu memang mutlak harus dilakukan. Kemudian pindah dari kebiasaan mengerjakan perbuatan yang mungkar atau buruk kepada kebiasaan mengerjakan perbuatan ma'ruf. Ya, misalnya hijrahnya muslimah yang selama ini tidak menutup aurat, kemudian mereka menutup aurat, itu juga hijrah ya, itu luar biasa ya, perjuangan juga itu. Karena tema kita ini adalah hijrah karena Allah, apa sih yang kita bahas dengan hijrah karena Allah ini? Yang pertama nih, konteksnya di zaman sekarang itu bukan pindah atau hijrah dari negara ke negara lain ya. Tidak, negara kita udah aman insya Allah. Tapi konteks hijrah karena Allah saat ini yang perlu kita jalankan itu adalah berpindah dari suatu keadaan atau situasi kepada keadaan atau situasi yang lebih baik. Jadi situasi yang lebih menguntungkan, situasi yang lebih kondusif untuk memaksimalisir pendayagunaan segala potensi diri yang kita miliki. Jadi yang selama ini kita banyak membuang-buang waktu menjadi hijrah kepada yang memanfaatkan waktu. Jadi potensi kita itu bisa teroptimalkan, tidak terpuruk ya. Jadi kondisi-kondisi yang membuat kita hancur ya, mungkin kondisi yang menyebabkan iman kita lemah, kita berhijrah, berpindah ke situasi yang sangat mendukung keimanan kita ya, mungkin dengan memperbanyak baca buku, dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, tidak hanya untuk diri tapi juga untuk keluarga kita. Jadi ini pengertian hijrah karena Allah. Bagaimana kita bisa menampilkan kondisi yang lebih baik lah ya. Ini memang situasi-situasi ini memang kalau enggak, itu jihad loh Ibu ya, makanya waladina hajaru wajahadu, perlu jihad karena hijrah itu enggak bisa sekedar omong. Jihad itu kan kesungguhan kita untuk memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi. Itu kan butuh, ya misalnya gini deh, antara Al-Quran dengan HP itu kan dua hal yang mau hijrah kemana nih, ke Al-Quran kita atau ke HP, itu kan tantangan, perlu jihad ya. Karena kondisinya kalau kita abaikan
nggak mengabaikan si Al-Quran, tapi ada keinginan juga untuk baca. Tapi kan ini perlu jihad juga, karena dengan memegang HP itu kan waktu jadi habis ya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kan perlu jihad ya, itu berhijrah ya. Atau mungkin HP dipegang tapi yang dilihat bukan hal-hal yang menyebabkan syahwat kita terpenuhi ya. Kan banyak orang yang memegang HP tapi dia pakai untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi bagaimana dengan hijrah dari situasi yang selama ini kita melihat hal-hal yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Itu kembali kepada kemauan kita, jihad kita. Atau bisa juga yang namanya hijrah ini karena Allah itu mendayagunakan umur yang masih tersisa. Umur. Kita kalau nggak lihat umur tuh kadang-kadang ya Allah, sekarang umur berapa? Terus kapan lagi, berapa lama lagi Allah akan memberikan kita waktu untuk bisa memaksimalkan bekal kita ke akhirat. Kan kita nggak tahu ajal ya. Tiba-tiba ya Allah, penyesalan itu kan ya akan tersia-siakan kalau sudah terjadi. Maka ini umur ini yang akan kita manfaatkan semaksimal mungkin. Umur, karena kita nggak tahu ya dalam kondisi apa kita akan wafat. Apakah dalam kondisi dalam keadaan ketakwaankah atau dalam kondisi bermaksiat. Maka memang mendayagunakan umur yang masih tersisa ini kita mudah-mudahan kita dapat akhir yang baik insya Allah. Kemudian mendayagunakan harta yang kita miliki. Ya harta yang kita ambil, yang kita kumpulkan, yang kita cari itu untuk apa? Ya kalau tidak dipakai untuk manfaat bekal kita di akhirat. Saya pernah diceritakan ya oleh seorang teman ya yang sekarang menjadi ustadz yang terkenal ya. Dia punya tetangga. Tetangganya itu meninggal mendadak ya. Bapak ini meninggal mendadak ya di usia yang ya memang usia-usia yang belum pensiun. Ternyata setelah anak-anaknya, istrinya itu mendata ya kan memang dalam hal orang yang wafat ini yang pertama kali kan kita perlu mendata ya apa sih peninggalannya untuk diwariskan, karena ini kalau nggak diwariskan nanti kasihan nanti bahkan jangan sampai terjadi sengketa ya dari harta yang orang meninggal. Kasihan tuh orang yang meninggal itu ya, nanti anak-anaknya itu memperebutkan harta itu kan nanti kan kasihan yang meninggal itu ketiban dosanya juga. Kenapa nggak diwasiatkan bahwa hartanya nanti dibagikan sesuai hukum waris atau apalah ya. Jadi artinya anak-anak ini akhirnya mendata. Ternyata itu di brankas tempat penyimpanan uang dan surat-surat berharga. Ternyata ada deposito itu yang puluhan miliar yang nggak tahu istri dan anak-anaknya ini, masya Allah. Itu puluhan miliar itu bukan uang yang sedikit itu ya, itu yang didapat dari hasil kerja si bapak almarhum ini berpuluh tahun. Nah ya ternyata ya memang iman itu kan nggak bisa diwariskan ya. Ternyata si bapak ini juga mungkin karena sibuk mencari harta itu sudah dapat dikumpulkan kemudian meninggalnya mendadak ya, perginya sehat pulangnya tinggal jasad ya. Itu ternyata dari harta yang puluhan miliar ini itu jadi perebutan anak-anaknya. Nah ini yang kita jadi pelajaran buat kita ya, bagaimana hijrah karena Allah ini adalah mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, kita daya gunakan umur yang tersisa ini, kita daya gunakan harta kita yang kita miliki ini. Karena berinfak di saat kita masih hidup tuh jauh lebih barokah dan bermanfaat ketika sudah meninggal. Ya walaupun sebenarnya juga baik juga ya, artinya tapi ketika dihitung-hitung bersodakoh pada saat masih hidup itu jauh lebih berlipat-lipat keberkahannya ketimbang nanti meninggal, nanti hartanya itu yang disumbangkan oleh anak-anaknya kan beda lah ya, beda sekali ya, walaupun nyampe juga di sisi Allah pahalanya. Nah oleh karena itulah mumpung masih hidup ini kita daya gunakan harta yang kita miliki ini, atau untuk apakah, untuk wakafkah ya, itu masih hidup tuh pahalanya berlipat loh ketimbang sudah meninggal. Nah jadi ini termasuk hijrah juga ya, karena manusia itu kan kalau sudah memegang harta itu kata Nabi namanya manusia ya, kalau udah memiliki harta sebukit Uhud dia akan berambisi juga untuk memiliki sebukit Uhud yang lain. Jadi ada semacam keserakahan ya, itu bagi yang jauh dari nilai-nilai keimanan. Itulah tabiatnya manusia. Maka
hijrah kita yang bisa kita lakukan saat ini adalah bagaimana harta yang kita miliki ini berdaya guna, bermanfaat, bahkan memiliki tingkat jariyah yang tinggi. Ya, terserah apakah mau diwakafkan, mau disumbangkan, dalam kondisi COVID ini kan banyak yang membutuhkan ya, itu termasuk hijrah. Itu memang berat tapi bisa dilakukan bagi orang-orang yang memiliki keimanan tingkat tinggi. Kemudian juga yang namanya hijrah saat ini karena Allah itu mendayagunakan ilmu serta keterampilan yang kita kuasai sehingga hidup dan kehidupan kita ini lebih bermakna dari hari-hari sebelumnya. Jadi artinya apapun yang kita miliki saat ini bisa kita infakkan, kita sodakohkan ya, apakah ilmu atau keterampilan itu bisa membagi tips bagaimana misalnya memanfaatkan sesuatu. Jadi artinya tidak pelit dengan ilmu lah ya. Nah itu bisa kita lakukan. Itu juga bagian dari hijrah karena Allah ya. Kan kadang-kadang orang misalnya punya resep makanan yang sangat enak banget. Itu kan biasanya kan pelit ya untuk apalagi bisa dikembangkan untuk bisnis. Itu biasanya itu bumbu itu biasanya nilainya mahal. Akhirnya nggak mau diberikan. Nah, itu sebenarnya untuk kenapa sih mesti dirahasiakan gitu ya? Kalau kita bagi-bagi kepada yang lain karena Allah, itu kan pahalanya jariyah. Nah, di sini juga itu yang disebut dengan hijrah karena Allah ya. Kemudian meninggalkan kejahilan menuju kepada nilai Islam. Ini juga bagian dari hijrah ya. Jahil itu kan nggak paham. Ya, jadi menjadi paham. Dari yang tidak menutup aurat, kemudian berhijrah menutup aurat. Dari yang selama ini menutup aurat tapi masih memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh misalnya, kemudian berhijrah kepada menutup aurat yang tidak lagi memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Itu contohnya ya. Jadi meninggalkan kejahilan kepada nilai Islam. Semuanya bagaimana aturan Islam. Itu juga hijrah karena Allah. Meninggalkan kekafiran menuju iman kepada Allah yang tidak paham dengan nilai-nilai Islam, bahkan mungkin masih kafir, mungkin Anda anggota keluarganya yang tidak paham Islam, kemudian menuju keimanan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, orang-orang yang mampu ya untuk memberikan hidayah kepada orang lain itu pahalanya luar biasa loh. Jadi ada kasus ya, seorang ibu itu curhat ya, suaminya itu kan mu'alaf ya ketika dia menikah itu kan baru masuk Islam. Nah, karena istrinya ini luar biasa ya, bisa menjadikan suaminya menjadi hijrah ya, akhirnya mulai menjalankan Islam ya. Nah, yang jadi masalah ini adalah keluarga suami yang masih non muslim. Orang tuanya tuh udah tua. Terus suaminya tuh masih nggak mau ya menjalin silaturahim kepada orang tuanya karena sangat sakit hati ya dengan perlakuan orang tuanya ketika anaknya itu Islam. Wah, pokoknya perlakuan yang nggak baik itu bertahun-tahun terjadi sampai dendam gitu ya suaminya. Nah, kita bicara istri ini ya. Ketika istri ini melihat suaminya nggak mau diajak silaturahim ke rumah orang tuanya, padahal orang tuanya udah tua, ya namanya kan hati itu kan nggak selamanya tidak selamanya seperti itu. Dulu mungkin dia marah, dendam, benci dengan anaknya, tapi dengan perjalanan waktu kan namanya orang tua terhadap anak ya pengen ketemu gitu kan, udah tua, takut-takut meninggal nggak ketemu lagi dengan anaknya, tapi anaknya udah keburu dendam. Disinilah peran istrinya ini ya, bagaimana melembutkan hati suami. Nggak lembut juga hati suami, istrinya yang datengin mertua, mestinya begitu ya, walaupun non muslim bisa jadi dengan kelembutan kita, dengan kerendahan hati kita, dengan baik-baik kita dengan mertua ini yang non muslim, bisa jadi itu pintu hidayah yang menyebabkan orang tua masuk Islam. Dari ini ya, itu artinya kondisi akan kekafiran menuju iman, tapi mengajak orang-orang yang kafir itu menuju iman. Jadi jangan samaan deh. Ya, jangan samaan. Misalnya ada orang kafir yang baik dengan orang Islam, kenapa nggak didoakan sekalian? Didoakan dengan doa-doa penuh dengan hidayah ya. Jadi sini penting juga ya kita mendoakan diri kita ya. Allahumma ja'alni sababul hidayah lil akhirin misalnya. Ya Allah, jadikanlah aku penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Ini penting loh yang kayak gini ya. Bagaimana kita menjadikan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain.
Kemudian meninggalkan kesyirikan menuju tauhid itu juga hijrah. Ya. Meninggalkan kemaksiatan menuju perbuatan ketaatan pada Allah itu juga bisa hijrah karena Allah. Maksiat-maksiat yang selama ini tanpa sadar kita ketahui ya, apa kita lakukan maksiat yang kalau orang-orang beriman itu memang membahas tentang maksiat itu berbeda dengan orang-orang yang kurang beriman atau tidak beriman. Kalau kita lihat contoh ya, sahabat dulu itu melihat sesuatu yang sebenarnya tuh nggak dosa, tapi bagi mereka itu adalah maksiat yang harus mereka hindarkan. Beda dengan kita yang namanya maksiat itu yang memang melanggar perintah Allah. Nah, kita lihat misalnya maksiat yang diartikan oleh Umar bin Khattab. Ya, ketika beliau tidak sholat berjamaah ya, lewat ya waktu asar waktu itu. Habis sholat zuhur itu kan beliau ke kebunnya itu saking asiknya adem karena memang panas pada saat itu, akhirnya tertidur. Pas dia terbangun ternyata orang sudah selesai sholat berjamaah, sholat asar. Beliau luput. Nah, itu beliau menganggap itu adalah perbuatan maksiat. Nah, sebagai kafarohnya tuh beliau infakkan kebunnya tersebut. Nah, itulah kemaksiatan yang didefinisikan oleh para sahabat yang memiliki iman tingkat tinggi. Nah, kalau kita tentu saja zaman sekarang itu yang namanya maksiat itu kan ya yang mengerjakan perbuatan yang melanggar ya. Nah, disinilah kita berharap dengan hijrah karena Allah ini seluruh kemaksiatan itu bisa kita tinggalkan ya. Yang awalnya mungkin menghabiskan waktu di depan televisi kali ya, depan nonton drama yang berjam-jam, kita karena Allah kita berhijrah, kita ganti perbuatan dengan ketaatan, mendengarkan kajian yang berjam-jam gitu ya. Itu bentuk hijrah insya Allah. Kemudian meninggalkan sesuatu yang haram menuju sesuatu yang halal. Itu juga bagian dari hijrah. Yang selama ini kita tidak peduli dengan kehalalan suatu produk ya, apakah itu produk make up, makanan atau apapun. Sekarang kita hijrah, seluruhnya harus ada dalam konteks halal. Ya, kayak misalnya kosmetik aja, itu harus ada jaminan halal karena untuk saat ini dengan masuknya kosmetik dari Korea, dari Cina, dari luar Islam itu tuh nggak ada jaminan halal. Bisa jadi itu adalah plasenta atau mungkin dari khinzir ya, banyak sekali tuh ya yang tidak dijamin kehalalannya. Itu tinggalkan. Jadi itu yang namanya hijrah ya, dari haram menuju halal. Memang sih dari sisi kualitas itu memang berbeda. Tapi kan di sini halalnya yang kita inginkan ya. Karena kalau itu haram berarti kan itu najis. Kalau najis itu kalau dipakai kan banyak tuh yang pertanyaan dari ibu-ibu. Lah kan ini kan cuman pakai make up aja. Ini kan cuman dipakai di kulit aja kan nggak dikonsumsi gitu. Bukan masalah itunya, masalahnya adalah ketika sesuatu yang haram itu yang bisa jadi itu adalah najis ya. Ketika kita pakai itu kan wudhunya nggak sah, bahkan sholatnya nanti bisa tidak diterima. Ya. Baik, kita lanjut kepada macam-macam hijrah. Pertama adalah hijrah amal atau hijrah perbuatan. Hijrah amal atau hijrah perbuatan ini maksudnya adalah meninggalkan dosa, kemaksiatan. Ya, itu kan amal perbuatan ya. Wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu. Dan al-muhajir itu, orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jadi meninggalkan hijrah dari kemaksiatan menuju kebaikan, hijrah dari larangan Allah menuju yang diridhoinya. Larangan-larangan Allah itu kan banyak ya. Hijrah dari kemunafikan dengan kejujuran itu juga hijrah amal atau perbuatan ya. Ini memang saat ini yang paling berbahaya itu ada orang munafik. Jadi orang munafik itu jauh lebih berbahaya daripada orang kafir. Nah, makanya hijrah dari kemunafikan. Dan ayatul munafik itu jelas ya, tanda atau ciri orang munafik itu ketika dia berbicara, ngomong itu dia berdusta. Bahwa ida itu minahon, ketika dia diberi amanah dia khianat, ketika diberi kepercayaan dia ingkar janji. Itu jadi itu hijrah dari kemunafikan kepada kejujuran. Hijrah dari hal-hal yang kurang menuju kesempurnaan. Itu hijrah juga ya. Selama ini amal perbuatan kita kok lagi anggot-anggotan ya, mau sholat sunnah. Sekarang kita mudah-mudahan bisa berhijrah amal perbuatan. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya.
kita sempurnakan amal-amal ibadah kita, bukan hanya yang wajib saja, yang sunnah juga. Hijrah dari akhlak mazmumah menuju akhlak mahmudah, itu yang hijrah amal, hijrah perbuatan. Dari akhlak buruk menuju akhlak yang baik, itu hijrah amal. Jadi selama ini misalnya kita banyak berburuk sangka kepada orang, kita berhijrah, hijrah amal perbuatan, kita menjadi berbaik sangka. Jadi kita mulai melatih diri kita untuk berpikiran positif, dan mulai berhijrah untuk membersihkan hati kita. Ketika kita melihat orang-orang di sekitar kita, kita doakan mereka. Itu untuk melatih hijrah dari hati yang tidak baik atau suudzon atau buruk sangka atau negatif thinking kepada berbaik sangka, ya. Itu mendoakan mereka dengan cara membersihkan hati kita, ya, mempositifkan pikiran kita. Misalnya gini, ketika kita melihat orang-orang ngebut di jalan gitu ya, terus untuk berhijrah ini kita doakan mereka. Semoga Allah berikan keselamatan, semoga Allah bimbing anak itu menuju kebaikan. Jadi jangan sampai kalau kecelakaan tabrakan biar tahu mampu kebut-kebutan. Itu kita hindarkan. Kita kan berhijrah ya, hijrah amal perbuatan. Kemudian kalau kita lihat misalnya orang yang gemuk gitu ya, tuh orang gendut banget, makannya banyak kali ya. Kita hindarkan itu. Kita berhijrah, kita langsung doakan. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam hidupnya. Kalau dia pengen kurus, mudah-mudahan dimudahkan untuk kurus gitu ya. Kemudian ketika kita lihat orang kurus ya, ini kan hijrah amal perbuatan ya. Melatih diri kita hijrah untuk bisa berhijrah amal perbuatan. Lihat orang kurus itu langsung kita doakan, ya Allah mudah-mudahan diberikan kesehatan, kebahagiaan, mudah-mudahan lancar rezekinya, sehat, biar bisa gemuk lagi gitu ya. Atau misalnya ketika kita membaca postingan orang ya, atau teman-teman kita mungkin sedang wisata kuliner ya, terus kemudian berkumpul, jangan jadi bukan ini orang lagi di tengah COVID masih kumpul aja, ntar sakit kena COVID baru tahu rasa. Kita hindarkan itu. Kita hijrah amal perbuatan, kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan kebahagiaan, dengan kegembiraan tuh mudah-mudahan mereka bisa berbagi dengan orang lain, diberikan kesehatan, terhindar dari COVID gitu ya. Jadi didoakan, itu bagian dari hijrah amal perbuatan. Atau misalnya ada orang yang sedang berjualan ya, terus hari gini masih jualan itu nggak laku kali, sekarang udah pada sepi. Kita doakan, kita hijrah ya, dengan mudah-mudahan dagangannya lancar, laris, berkah, diberikan rezeki gitu ya. Atau misalnya melihat orang yang masih berangkat kerja, padahal sekarang kan work from home ya, WFH ya, terus kok masih juga tuh, kenapa sih masih juga begini perusahaannya nih, masih juga kerja di ini, nggak takut, pokoknya ada hal-hal yang selentingan atau ucapan yang terbesit itu kita hijrah, kita doakan aja, ya Allah mudah-mudahan mereka selamat sampai tujuan, terhindar dari penyakit, mereka itu bertambah baik, mudah-mudahan dilancarkan rezekinya, mudah-mudahan dijaga keluarganya, terhindar dari penyakit-penyakit. Jadi itu bentuk hijrah amal. Ya. Mulai memberikan husnuzon, positive thinking kepada yang lain. Ya. Jangan sampai yang namanya hijrah amal itu terjadi negative thinking pada pikiran kita. Kita biarkan hati kita ini menjadi kalau yang nggak hijrah itu jadi kotor ya dengan fenomena-fenomena yang ada. Kita bersihkan hati kita bersihkan pikiran kita, itu kan amal perbuatan kita berbaik sangka kepada orang. Jadi setiap yang kita lihat kita doakan. Ya, mudah-mudahan kalau misalnya melihat masih juga pakaiannya yang TikTok itu ya mungkin sedikit tershare gitu, terlihat ya, kita doakan ya Allah mudah-mudahan Engkau berikan dia hidayah, dia menutup aurat, di keluarganya itu diberikan kebahagiaan, diberikan petunjukmu. Begitu juga dengan anak-anak kita misalnya ya, jangan hanya anak kita yang didoakan, kita doakan juga teman-temannya, ya Allah beri hidayah teman-teman anakku itu, semoga mereka dapat mentaati perintahmu, melaksanakan sholat 5 waktu, terhindar dari kemaksiatan. Nah, ini yang disebut dengan hijrah amal atau hijrah perbuatan. Ya, semua pikiran, semua hati itu semuanya bersih ya, berusaha untuk mendoakan orang lain. Nah, inilah bagian dari hijrah amal atau perbuatan. Ada yang menarik di sini ya, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan, barang siapa yang ingin Allah menganugerahkan baginya husnul khotimah, maka hendaknya ia berbaik sangka kepada manusia. Ya.
Jadi ini perkataan Imam Syafi'i. Ya. Jadi kalau kita kan selalu ingin ya husnul khotimah, insya Allah itu yang kita harapkan. Biha ya Allah, bihusnil khotimah kita doakan terus. Nah dengan caranya salah satunya adalah kita berprasangka baik kepada orang lain. Nah inilah, ini hijrah amal. Dari yang selama ini kita negatif thinking, suka keceplosan yang jelek-jelek, suka nyumpahin orang, suka berkata-kata negatif, sekarang kita hijrah karena Allah dengan amal perbuatan kita dengan berbaik sangka, dengan penuh doa. Hati kita tuh penuh dengan doa. Ya, doa kepada orang-orang. Mudah-mudahan husnul khotimah. Misalnya ada orang yang meninggal misalnya tidak di hari Jumat misalnya ya, padahal orangnya orang soleh, terkenal dengan keulamaannya, tapi meninggalnya di hari Ahad misalnya ya, itu jangan langsung kok ini ya, bukannya itu kita hindarkan, kita langsung doakan ya Allah mudah-mudahan walaupun meninggalnya di hari Ahad husnul khotimah, engkau terima amal ibadahnya gitu ya. Jadi ini bagian dari hijrah karena Allah. Jadi hindarkan semua zon-zon yang negatif, kita positive thinking, itu bagian dari hijrah amal atau perbuatan. Kemudian hijrah tempat. Hukum hijrah tempat ini sebenarnya itu wajib bagi setiap muslim yang tidak bisa menegakkan syiar Islam di negara kafir. Artinya ketika dia tinggal di negara kafir yang di sana muslimnya minoritas tapi kehidupannya penuh dengan kesulitan, misalnya terjadinya pemerkosaan terhadap muslimah, hidupnya susah, dianiaya, itu memang wajib untuk pindah dari negeri itu ya, tempat itu menuju tempat yang aman. Yaitu kasus-kasus tertentu ya hijrah tempat ini. Sedangkan hijrah pelaku maksiat atau orang yang berbuat maksiat itu artinya itu hijrah meninggalkan ahli maksiat. Jadi hijrah pelaku maksiat. Jadi hijrah ini artinya meninggalkan ahli maksiat, orang-orang yang bermaksiat bila hajar itu membuatnya jerak dari kemaksiatannya. Jadi artinya menghindarkan pelaku maksiat itu sendiri, hijrah dari pelaku maksiat. Jadi kalau bahasa itu hajar ya, hajrun ya kalau bahasa Arabnya. Jadi hajrun ini jadi perlu kita menghajru ya, artinya menghajrun itu menghindari pelaku maksiat kalau memang itu bisa membawa maslahat baginya. Ya. Jadi artinya nih hijrah pelaku maksiat. Jadi orang-orang yang berperilaku maksiat ini, orang yang berbuat maksiat ini kita hindari. Nah, itu maksudnya hijrah di situ. Jadi maksudnya gini, maksudnya ini adalah ini dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, ada hadis la yahillu li muslimin an yahjuro akhahu. Jadi an yahjuro. Jadi dari kata yahjuro, tidak halal bagi seorang mukmin untuk menghajar, artinya menghindari ya saudaranya fauqa salati layalin, lebih dari 3 hari. Ya, jadi artinya keduanya saling bertemu dan masing-masing berpaling, artinya tidak bertegur sapa, itu nggak boleh. Jadi arti itu juga bahasa mendiamkan ya kalau bahasa Indonesia ya. Jadi pakai kalimatnya dalam hadisnya juga pakai an yahjuro, itu meninggalkan saudaranya atau menghajru saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi nggak boleh kita tidak berteguran ya. Jadi artinya kalau dalam kondisi saudara kita itu dalam berbuat maksiat, maka kita boleh, tapi nggak boleh di 3 hari. Jadi artinya menghindari hajrul, mengasingkan, tidak tegur sapa itu terhadap saudara kita yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang menyimpang tuh nggak boleh lebih dari 3 hari, mendiamkannya. Ya. Jadi itu namanya macam-macam hijrah ya. Tidak bertegur sapa itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau karena kita marah dengan dia karena dia melakukan perbuatan maksiat, itu nggak boleh lebih dari 3 hari. Selanjutnya kita nasihati ya. Jadi jangan pula didiamin orang pelaku maksiat, perlu ditegur ya. Pertama barangkali dia sadar nggak ya dengan kesalahannya. Kalau nggak sadar ya berarti kita harus ingatkan ya. Seorang muslimah yang hanya ingin mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata secara totalitas tentu harus didahului dengan hijrah. Dalam kondisi sekarang ini, nilai-nilai kehidupan di masyarakat masih jauh dari nilai-nilai Islam.
maka hijrah maknawi merupakan suatu keharusan. Ya. Maknawinya aja, bukan hijrah sebenar-benar hijrah maknawi ya. Maknawi itu secara maknawiyah ya. Walau secara fisik seseorang masih berada di lingkungannya, namun secara maknawi dia mesti meninggalkan seluruh pola kehidupan lingkungannya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Ya, jadi sebenarnya pembahasan hijrah ini terkait dengan tahun baru ya. Kalau kita ya kemarin itu kan awal mulai kita kajian fikih ini kan tahun baru ya. Tapi karena diawali dengan tanya jawab, maka pembahasan tentang hijrah ini di tema kedua ya, bagaimana kita berhijrah, apa makna hijrah tersebut dalam konteks kita hidup sekarang ini. Nah, jadi intinya adalah tinggalkan seluruh pola kehidupan yang tidak Islami, lingkungan yang tidak sesuai dengan Islam kepada lingkungan yang minimal pemahaman ya, kepada pemahaman yang Islami. Yakhtalitun walakin yatamayazun. Ini adalah semacam perkataan syiar ya, yang artinya bercampur tapi tetap berbeda, tetap dalam kepribadian muslim namun tidak larut dalam nilai-nilai sekelilingnya. Jadi kita ini hidup di zaman sekarang ini penuh dengan cobaan, tantangan yang luar biasa ya, di era globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi ya, HP apa semua tuh sudah gampang kita dapatkan, yang semuanya kadang-kadang nilai-nilai itu jauh dari nilai-nilai Islam. Nah, bagaimana di tengah-tengah kehidupan seperti ini kita mampu mempertahankan keimanan kita? Atau mungkin dulu pernah terpengaruh, kemudian kita berhijrah supaya kita tidak lagi asik larut dalam pengaruh tersebut. Coba kita bayangkan ya ibu-ibu ya, anak-anak kita sekarang ini dengan model pembelajaran online, dikasih HP yang tersambung dengan internet. Coba lihat ya, luar biasa tuh ya, isi dari internet itu yang bisa didapatkan oleh anak-anak kita 24 jam. Mungkin dari film-filmnya ya, drama Koreanya yang semuanya tuh menampilkan syahwat dan hawa nafsu, percintaan yaitu pokoknya luar biasa deh ya. Itu yang terus dikonsumsi oleh anak-anak kita ya Allah. Sementara nilai-nilai Islam tuh sangat sedikit. Bahkan nauzubillah min dzalik ya, teracuni kadang-kadang generasi muslim ini dengan budaya-budaya asing, budaya-budaya barat yang jauh dari nilai Islam, sehingga dalam benaknya menyebutkan Islam itu ketinggalan zaman, kampungan, tidak update ya, tidak up to date ya, artinya kuno dah apa segala macam, nauzubillah min dzalik. Ini kita memang perlu sekuat tenaga untuk berhijrah, menghijrahkan juga keluarga kita, dan dengan jihad, dengan upaya yang semaksimal mungkin. Nah, disinilah bercampur tapi tetap berbeda. Walaupun kita diserbu dengan budaya-budaya yang jauh dari Islam, tapi kita tetap bisa mempertahankan kepribadian muslim kita, tidak larut dalam nilai-nilai yang ada di sekeliling kita. Ya. Ini memang cobaan dan tantangan luar biasa ya. Inilah yang dipesankan oleh Rasulullah. Janganlah kamu menjadi orang yang mengekor, yaitu selalu mengikuti orang lain. Kamu mengatakan, jika mereka berbuat baik, kami pun berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zolim, kami pun berbuat zolim. Tapi perkokohlah dirimu, jika orang-orang berbuat baik, hendaknya kamu berbuat baik. Tapi jika mereka berbuat jahat, janganlah kamu berbuat zolim. Ya, ini yang kayak begini nih, pribadi yang kokoh ini yang memang perlu kita pertahankan ya, sampai akhir ayat di kandung badan. Baik, pembahasan sekarang ini adalah istiqomah dalam berhijrah. Ya, bagaimana kita bisa beristiqomah dalam berhijrah. Pertama, kuatkan niat berhijrah hanya untuk Allah ya. Bila bisa saja niat kita berhijrah itu karena ingin disukai orang ya, disukai teman, disukai lingkungan, atau kita ikut-ikutan saja ya biar dianggap kekinian ya. Kita luruskan niat tersebut ya. Sekarang kan lagi fenomena hijrah itu kan luar biasa ya, artis-artis hijrah. Nah, sekarang kita niatkan bukan karena ikut-ikutan, tapi memang karena Allah. Semoga Allah dengan hijrah kita ini memperoleh, kita mendapatkan ampunan dan karunia dari Allah dan keberkahan ya. Itu yang pertama. Kemudian cari ilmu sebanyak-banyaknya. Artinya di sini kita mulai dengan mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan mendatangkan mengikuti acara ya, untuk sekarang ini dengan aktif ikut via Zoom
atau dengarkan lewat YouTube, ya, apapun lah yang kita bisa lakukan di rumah ini ya. Ibaratnya tuh orang yang sedang dalam perjalanan untuk berpindah tempat pasti membutuhkan peta sebagai penunjuk arah. Maka dengan peta inilah kita bisa terarah perjalanan kita. Itu dengan cara yang mengikuti kajian-kajian. Kajian itu jangan hanya dengan satu ustadz saja ibu-ibu ya. Perbanyak mendapatkan ilmu dari berbagai kalangan. Karena kalau kita hanya difokuskan atau diharuskan, ikutilah ustadz yang ini, inilah ustadz yang sunnah, kita akan terbatas pemahaman kita. Jadi dibutuhkan kita sekarang ini petunjuk-petunjuk dari Al-Quran itu dari ustadz-ustadz berbagai macam. Jadi kita paham, oh ustadz ini karakternya ini. Jadi tidak terkungkung dengan pemahaman yang terbatas. Ya, jadi kita memiliki pemahaman yang luas ya. Cari ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian cari lingkungan atau teman yang membantumu untuk istiqomah. Ya, siapa teman kita lingkungan yang bisa membuat kita itu semangat untuk mengingatkan kita ya. Karena kalau lingkungannya tidak baik itu akan terpengaruh ya. Misalnya misalnya lingkungan misalnya kalau kita pakai hijab ya, mulai pakai hijab, kalau yang laki-laki itu pakai memelihara jenggot ya. Itu yang bisa nerima gitu. Kalau orang yang nggak bisa nerima pasti yang ada ya pelecehan ya. Nah ini penting sekali nih ya, apalagi untuk anak-anak kita ya, lingkungan-lingkungan yang membantu untuk menjadi tetap istiqomah ya. Jangan lingkungan-lingkungan yang membawa kepada pergaulan yang tidak baik ya. Yang keempat, tetap sabar terhadap godaan ya. Niat baik itu tidak selamanya berjalan mulus. Pasti ada godaan dan tantangan. Misalnya ketika kita berada di posisi di mana kita harus melepaskan hijab untuk mendapatkan pekerjaan tertentu ya, tentu orang-orang selalu pasti mengkritik ya. Maka di sini bagaimana dengan keistiqomahan kita itu dengan sabar ya, dengan godaan-godaan ya, dan minta pertolongan Allah. Ya di sini sabar dan terhadap godaan ini memang perlu dibantu dengan sholat ya. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-shabri was-shalah. Mendekatkan diri kepada Allah yaitu mudah-mudahan bisa menambah kesabaran kita. Jadi kesabaran itu bisa didapat dengan cara sholat, dan sholat itu bisa memperkokoh kesabaran kita. Ya kan sabar juga butuh, sholat itu kan juga butuh sabar, Bu. Bagaimana kita sholat memahami hakikatnya itu kan perlu kesabaran. Membaca ayat demi ayat supaya bisa khusyuk itu kan sabar. Maka sabar dan sholat ini tidak bisa dipisahkan. Mudah-mudahan dengan cara inilah kita bisa istiqomah dalam berhijrah. Yang terakhir berdoa ya. Doa itu penting. Doa itu adalah senjata kita. Dengan doa inilah Allah akan mempertebal keimanan kita, memperkuat azam kita, dan menerima amal kita. Dan doa yang tidak pernah dilupakan dan harus kita ucapkan sepanjang waktu, karena ini doa ini penting, diantaranya adalah doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dan para sahabat. Bahkan Rasul mengajarkan doa ini ya, terus ya. Doa ini dibaca sebelum salam ya, setiap atau di sujud terakhir, di sujud kita ya. Ini supaya tidak lupa kita membaca doa ini. Ya Rob, ya Allah yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama. Kita juga doakan anak-anak kita, mudah-mudahan Allah berikan ketetapan hatinya terhadap agama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubu auladina ala dinik wa ta'atik gitu ya. Atau doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini doa yang diajarkan Rasul kepada seorang sahabat yang tidak pernah ditinggalkan beliau. Dibaca sebelum salam. Ya Allah, bantu kami dalam mengingatmu, bersyukur kepadamu, memperbaiki ibadah kami kepadamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ini juga tidak pernah ditinggalkan oleh para sahabat. Ya Allah, engkaulah Rabb kami, karunialah kami keistiqomahan. Istiqomah itu senantiasa dalam keadaan seperti itu ya, tidak pernah goyah imannya, selalu istiqomah dan tetap dengan pendirian. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ini doa-doa atau doa yang umum ya, yang bisa dengan bahasa kita sendiri kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, karuniakan kami hijrah dari maksiat kepada ketaatan, dari firqah ya, perpecahan ya kepada jamaah, dari kelemahan kepada kekuatan, dari fitnah kepada kesucian, dari kemiskinan kepada kecukupan, dari kekalahan kepada kemenangan,
dari penghinaan kepada kemuliaan, dari tidak berilmu menjadi berilmu, dari kegelapan menuju cahaya, dengan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, semua urusan kami kembalikan. Amin ya mujibas sa'ilin. Barangkali sampai di sini ibu-ibu. Aku qauli hadza astagfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.